Kembali lagi di channel saya Movie LA. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terbaru seputar kabar terkini tentang pembubaran dan pembekuan rekening FPI. Rekening milik Front Pembela Islam FPI, dibekukan oleh pemerintah. Hal itu menyusul ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang di Indonesia sejak tanggal 30 Desember tahun 2020. Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar angkat suara terkait pembekuan rekening ini. Rizik hanya berpesan kepada simpatisannya agar tetap bersabar atas peristiwa yang dialami. Rekening FPI dibekukan, ini respons Rizik Syihab. KASUISTIKA. Tanggal 5 Januari tahun 2021, pukul 10.17.05 WIB. Rekening FPI dibekukan, ini respons Rizik Syihab. Berbaju tahanan. Pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam sebagai tersangka di Ditreskrim Polda Metro Jaya kemarin dini hari. Salman TOYIBIJAWA Pos. Jawapos.com, rekening milik Front Pembela Islam FPI, dibekukan oleh pemerintah. Hal itu menyusul ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang di Indonesia sejak tanggal 30 Desember tahun 2020. Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar angkat suara terkait pembekuan rekening ini. Rizik hanya berpesan kepada simpatisannya agar tetap bersabar atas peristiwa yang dialami. Tanggapannya, Rizik, sabar, ini perjuangan. Perjuangan harus sabar dan mengedepankan persaudaraan, kata Aziz saat dihubungi, Selasa, 5/1. Di sisi lain, Aziz tak merinci ihwal pembekuan ini. Dia hanya menyebut rekening tersebut sudah tidak bisa diakses. Dalam rekening itu sendiri terdapat uang senilai Rp10 juta. Yang jelas tidak bisa diambil, jelasnya. Sebagai respons atas pembekuan ini, FPI berencana membuka rekening baru untuk pembendaharaan organisasi baru Front Persatuan Islam FPI. Insya Allah, buka rekening baru, imbuh Aziz. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan FPI adalah organisasi terlarang. Menurutnya, FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat Ormas. Itu karena surat keterangan terdaftar SKT Ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap aktivitas yang langgar ketertiban dan keamanan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak dan provokasi, ujar Mahfud dalam konferensi persnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 30/12. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya karena tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK, nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Katanya, tak lama ini, viral pidato Habib Rizik yang menghina Gus Dur di Tempo lalu. Setelah FPI bubarkan, netizen membagikan ceramah-ceramah lawas Habib Rizik Syihab. Kini ada ceramah Habib Rizik hina Gus Dur. Dalam ceramah itu, Habib Rizik menggambarkan Gus Dur tidak bisa melihat. Potongan video tersebut dibagikan lagi oleh @komikpinggiran di Twitter. Dulu Gus Dur dihina dan ditertawakan oleh kalian. Sekarang siapa terhinakan? Tulisnya. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Gus, ini saya bawa umat 5 juta, mana? Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan. Video itu sudah ditonton sebanyak 48.000 kali. Sebelumnya, beredar pernyataan Habib Rizik soal FPI dibubarkan. Pernyataan ini sudah lama tapi kembali viral pasca FPI dibubarkan pemerintah. Saat itu Habib Rizik tengah berceramah di sebuah tempat. Video tersebut diunggah oleh seorang warganet dengan akun @restirese pada tanggal 30 Desember tahun 2020 di Twitter. Belum diketahui ceramah tersebut video kapan dan di sebuah acara apa. Jangan diambil pusing soal pembubaran FPI oleh penguasa hari ini, mereka bubarkan hari ini, tinggal bikin yang baru hari ini. Ingat pesan HRS. FPI itu alat bukan tujuan, tulis warganet tersebut di keterangan unggahan.
Dalam pernyataannya di video tersebut, Habib Rizik mengaku tidak ambil pusing jika FPI dibubarkan. Ia menyebut silakan saja kalau mau FPI dibubarkan asal dengan catatan, pelacuran di Indonesia juga harus dibubarkan. Baik, kalau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan seluruh pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente pelihara, ye, kata Habib Rizik. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok, FPI mau dibubarin saya enggak pusing, sambung dia. Habib Rizik mengatakan di ceramah tersebut, bahwa jika FPI dibubarkan, maka dia akan terus membuat lagi organisasi dengan nama yang berbeda tapi punya singkatan yang sama, yakni FPI. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Jika dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga imbuh Habib Rizik. Dibubarin lagi nggak apa-apa saya bikin lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama kerjaannya sama, kata dia lagi. Habib Rizik kemudian menegaskan, bahwa FPI adalah bukan tujuan, melainkan sekadar alat organisasi. Habib Rizik mengatakan, ada atau tidak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar harus tetap diperjuangkan. Saya nggak pusing, kalau FPI dibubarkan, karena FPI hanya organisasi alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah SWT. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib kita perjuangkan, tutup Rizik dalam video itu. Silakan coba beberapa saat lagi. Demikian tulisan dari tangkapan layar tersebut. Sebelumnya melalui surat keputusan bersama 6 menteri terdapat 6 pertimbangan pemerintah membubarkan FPI. Pertama, adanya Undang-Undang 16/2017 tentang organisasi kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila.